Ya, selamat sore Lita. Selamat sore, Pak. Ya, sudah di rumah nih? Masih di tempat kerja, Pak. Masih tempat kerja. Oke. Ya, kita mulai aja ya sambil nunggu Mega nanti mungkin karena dia seringan masih di tempat kerja juga Iya, ya. Pak. Ya, kita mulai aja. Nanti Lita jam berapa pulang nih? Pulang kantornya? Kebetulan saya piket sekarang, Pak. Oh, Malam piket. pulangnya, Pak. Oh, malam pulangnya. Oke. Iya, Ya, saya mulai aja kuliahnya ya. iya, Pak. Oke, sebentar. Eh, oke. Ya. Ya, saya sedang share screen kelihatan ya, Elita ya? Sudah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang metode garis lurus ya. Metode garis lurus sudah belajar di minggu lalu di mana dalam metode ini kita menganggap bahwa di setiap tahunnya itu eh, biaya depresiasi yang dibebankan itu sama nilainya itu ya, tidak berbeda tahun demi tahun seperti itu. Nah, di minggu lalu pun kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menghitung depresiasi itu sendiri. Oke. Di mana untuk menghitung depresiasi itu kita yang harus diketahui adalah pertama harga perolehannya, kemudian yang kedua nilai sisa atau nilai residu, yang ketiga adalah taksiran umur kegunaannya atau masa manfaatnya. Itu 3 hal yang harus saya tahu. Oke, itu sudah kita pelajari juga di minggu lalu. Dan untuk soal yang saya berikan pun Ilta sudah jawab tadi ya, saya sudah lihat juga di email saya, udah dijawab juga. Itu sudah benar jawabannya ya? Udah betul, Pak. Udah betul. Jadi secara konsep sebenarnya Elita sudah paham gimana konsep membuat depresiasi dengan metode garis lurus itu. Udah betul jawabannya kemarin. Nah, sekarang atau di sore hari ini saya akan mengajarkan kepada Elita tentang metode beban berkurang atau metode jumlah angka tahun. Oke. Nah, di metode beban berkurang ini sebenarnya gini, perbedaannya dengan garis lurus tadi, kalau di garis lurus itu kan anggapannya bahwa di setiap tahun depresiasinya itu sama. Oke, tapi di metode beban berkurang atau metode jumlah angka tahun ini, anggapannya adalah di tahun-tahun awal, depresiasi itu akan dibebankan lebih besar dibandingkan periode-periode berikutnya. Itu anggapannya. Karena anggapannya gini, contohnya Lita, anggapannya adalah setiap barang baru yang kita beli, biasanya kan kita gunakan itu paling sering di awal-awal tahun misalnya ya. Awal tahun pembelian misalnya sama lah kayak sepeda motor. Sepeda motor umur ekonomisnya berapa tahun ya Lita? Secara pajak sepeda motor? Masih ingat? Sepeda motor 5 tahun, Pak, ya? Nggak ada 5 tahun, yang ada adalah 4, 8, 16, 10. berapa? 10 ya? Motor 10. masuk 10. Mobil berapa? 8. Kalau motor? 8. Kalau motor? Motor 4 ya, lupa Ya saya, Pak. 4 tahun ya kalau motor ya. Oke, kalau motor itu 4 tahun. Nah, sama ada kayak sepeda motor misalnya. Kalau motor itu kan digunakan selama 4 tahun. Nah, kalau kita beli motor baru kan biasanya kita paling paling banyak kita gunakan pasti di setahun setahun atau 2 tahun pertama paling banyak kita gunakan. Biasanya seperti itu. Karena di tahun pertama motor itu pasti tidak ada kerusakan atau servis apapun biasanya di tahun-tahun awal. Jadi kalau tidak ada servis ataukah kerusakan pasti kita menggunakannya pasti paling maksimal biasanya kayak gitu. Benar nggak Elita? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kalau kita gunakan paling maksimal, berarti kan penyusutannya pun paling maksimal, bener nggak kira-kira? Betul, Pak. Betul ya? Penyusutannya, Mas. Ya, sama deh kayak baju misalnya gitu, baju baru. Baju baru sama baju baju baru yang Elita suka gitu misalnya, dibandingkan dengan baju baru yang Elita nggak suka gitu misalnya. Nah, kalau baju baru yang Elita suka pasti kalau anak-anak Penyusutannya. kecil biasanya ya, itu pasti setiap hari dipakai bajunya. Kayak Iya. kayak saya dulu, jadi setiap hari dipakai. Jadi hari ini pakai, mandi, nanti dicuci lagi sama orang tua, besoknya dijemur lagi pakai besok. Misalnya kayak gitu kalau baju baru baru misalnya, apalagi anak-anak kecil.
Nah, semakin sering dipakai kan semakin sering dicuci. Kalau semakin sering dicuci kan biasanya warnanya akan semakin cepat luntur gitu ya, Betul. betul kan? Nah, dibandingkan Betul. dengan, tahun kedua misalnya Elita tahun kedua udah bosan sama bajunya ini gitu. Jadi ketika sudah bosan kan jarang dipakai, jarang dicuci, kemungkinannya dia luntur karena dicuci itu akan semakin berkurang gitu ya, karena jarang dicuci. Sama juga kayak sepeda motor pun seperti itu. Jadi di tahun-tahun awal karena paling banyak digunakan, penyusutannya pun harus paling besar di tahun pertama. Di tahun kedua ketika sudah mulai agak berkurang digunakan, penyusutannya pun agak berkurang misalnya dia. Tahun ketiga, tahun keempat seperti itu juga. Jadi semakin lama itu semakin berkurang beban depresiasinya atau beban penyusutannya itu yang terjadi. Oke ya. Nah, eee, itu konsepnya untuk metode jumlah angka tahun ini. Sampai sana dulu kira-kira paham nggak Elita konsepnya ini? Metode jumlah angka tahun ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang metodenya sudah paham. Sekarang kita lihat bagaimana perhitungannya metode beban berkurang atau metode jumlah angka tahun ini. Nah, sebenarnya di metode ini seperti ini ceritanya Lita. Jadi kalau misalnya saya contohkan dengan soal aja ya. Jadi misalnya ada PT X itu membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 5 juta rupiah. Mesin itu dibeli dengan harga perolehan 5 juta rupiah. Oke. Nilai sisa itu dianggap 500.000 rupiah. Nilai sisanya adalah nilai apa namanya Elita? Nilai residunya, Pak. Oke, nilai residu sama dengan nilai sisa ya, sebesar 500.000 rupiah. Ditaksir umur ekonomisnya adalah selama 4 tahun. Oke. Selama 4 tahun umur ekonomisnya dia. Oke, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung penyusutan dari mesin yang ada di PTX ini gitu ya. Oke, caranya seperti ini. Kita coba bikin aja di sini new slide. Oke. Kita bikin new slide. Oke. Kita bikin penyusutan. Kita bikin dulu jumlah angka tahunnya. Jumlah angka tahun. Tadi saya bilang berapa tahun penyusutannya, Lita? 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. Oke, 4 tahun. Nah, kita jumlahkan dulu 4 tahun ini. Jadi jumlahannya kayak gini caranya. 1 tahun ditambah 2 tahun tambah 3 tahun tambah 4 tahun. Itu kita caranya. Kita jumlahkan dulu 4 tahun ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita jumlahkan dulu. Dapat angka berapa nih, Lita? Kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4? 10, Pak. Oke, 10 tahun. Itu dulu yang pertama. Oke. Kemudian tadi kan disebut selama 4 tahun, harga perolehan tadi berapa ya? Harga 500.000. 500 apa 5 juta? 5 juta, Pak. Harga perolehan adalah 5 juta rupiah. Nilai residu adalah 500.000 rupiah. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama. Oke. Rumus penyusutan gimana, Elita? Rumus penyusutan? Nilai harga perolehan Oke. dikurang nilai residu. Oke, dikurangi dengan nilai residu. Oke. Dibagi umur ekonomis. Dibagi dengan umur ekonomis. Oke, ini ya sebenarnya rumusnya. Oke, sekarang kita bawa ke soal ini. Jadi harga perolehannya adalah 5 juta rupiah dikurangi dengan 500.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang ini kita kalikan. Oke. Kalikan. Untuk tahun pertama dikalikan dengan tahun keempatnya, Lita. Yang paling besar dulu. Karena kan anggapannya adalah seperti ini. Kita di tahun pertama itu kan penyusutannya paling besar. Jadi sebenarnya ini kan dibagi 10 nih. Ini kita bagi dengan 10 dulu. 10 dulu, kemudian kita kalikan dengan 4. Kita kali 4. Itu rumusnya sebenarnya. Nah, atau kalau saya bikin simpelnya nih, kali 4 dibagi dengan 10. Itu rumus untuk jumlah angka tahun ini. Oke. Dapatnya berarti
ini 4,5 juta ya. 400. 4.500.000, oke. Dikali 4 dibagi 10. Dapat angka berapa Lita? Berapa nih? Tunggu sebentar Pak, pakai kalkulator nih Pak. Oke. Satu delapan ya Pak ya? 1,8 ya? Ya. 1,8. Oke. Itu adalah penyusutan di tahun pertama, 1,8. Oke. Sekarang kita bikin penyusutan tahun keduanya. Penyusutan tahun kedua. Rumusnya sama. Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Oke. Dibagi dengan umur ekonomis. Oke. 5 juta rupiah dikurangi dengan 500.000 ya. Nah, sekarang ini dikali dengan tahun kedua, itu kita ambil dari belakang ya. Ini tahun pertama pemilangnya, ini tahun kedua untuk pemilangnya. Berarti dikali 3 dibagi dengan 10. Oke, dapat angka berapa Lita? 4.500.000. Mm-hmm. Sebentar Pak, saya kalkulator. Oke. Satu 1350 Pak. Dapat angka 1350. Oke. Sekarang kita bikin penyusutan tahun ketiga. Rumusnya sama, kita bikin cepat aja. RP 5 juta. 5 juta. Oke. Dikurangi dengan 500.000. Oke. Dikali, sekarang pemilangnya berapa Lita? 2. Tahun 2 ketiga. sekarang Pak. Ya, tahun ketiganya 2 dibagi 10. Dapat angka berapa ini? 900 Pak. 900. Oke. Sekarang penyusutan tahun keempat. Tahun keempat. Sama juga ini 5 juta. Oke. Dikurangi dengan 500.000. Dikali berapa sekarang? Dikali 1 Pak ya. Per 10. Ya, dapat angka berapa? 450 Pak. Oke. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Kita totalkan penyusutannya. Berapa dapat angkanya? Terus Ya, santai aja. Juta 500 Pak ya. Oke, jadi 4.500.000. Sama ya dengan ini ya, harga perolehan kurangi nilai residunya ya, total penyusutannya. Oke ya? Ya. Jadi seperti itu cara mencarinya, Elita. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak? Paham Pak. Oke. Sekarang coba saya rubah soalnya. Saya rubah soalnya menjadi, misalnya umur ekonomis dari mesin itu saya ganti jadi 5 tahun. Ganti 5 tahun ya. Oke. Sekarang kita rubah di sini. Oke. Jadi sekarang jadi ini 5 tahun di sini ya. Oke.
Oke. Jumlah angka tahunnya jadinya berapa sekarang? 10. 15 Pak ya? Oke, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu ya, sama dengan 15 tahun, ya. Nah, sekarang penyusutan tahun pertama rumusnya gimana, Elita? Harga perolehan Mhm, itu kan 5 juta dikurang 500. ya. Umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya 5 tahun. Pertamanya kan Ya, ini Pak, ya. 5 Pak dikali 10. 10 apa Dikali 15? 15. Dibagi 15. 15 maksudnya. Oke. Apa dapat angkanya? Tunggu sebentar Pak. Oke. Satu setengah juta Pak. 1,5 juta. Oke. 1,5 juta. Benar. Tahun kedua, umur ekonomisnya berapa? 500 dikali 1.200.000 Pak. Ini dikali berapa umur ekonomisnya dulu? 5 juta dikurang 500 Dikali? dikali 4 dibagi 15. Oke. Dapat angka berapa? 1.200.000 Pak. Oke. Kita semakin cepat Elita sekarang ya. Cepatlah. Oke, tahun ketiganya. 5 juta 5 juta dikurang 500 Hmm. dikali 3 Hmm. dibagi 15. Oke, dapat angka berapa? 900 Pak. Ya. Tahun keempat. Tahun keempat 5 juta Hmm. dikurang 500. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Juta 500. Hmm. Tadi kan udah 900 itu Pak ya, dikali 2 sekarang Pak ya. Ya, dikali 2 dibagi. Dikali 2 dibagi 15. Ya. 600. 600. Oke. Tahun ke-5. 5 juta dikurang 500 Ya. dikali 1 dibagi 15. Kali 1 kali 15. Dapat angka? 300 Pak. Oke. Kalau di total semua berapa kira-kira? Penyusutan dari tahun ke tahun, totalnya berapa? Tunggu sebentar Pak ya. Ya. Empat juta 500 Pak. Oke, berarti sama ya. Ya, 4.500.000 juga. Oke, jadi kira-kira sampai sini paham nggak Elita untuk perhitungan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini? paham Pak. Paham ya? Oke, jadi konsepnya adalah kalau jumlah angka tahun ini kita jumlahkan dulu berapa tahun ya disusutkan. Misalnya dibilang 5 tahun ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya caranya ya. Dijumlahkan Iya, Pak. dulu itu sebagai penyebutnya. Oke, nanti pembilangnya itu kan kalau dalam pecahannya kan kayak gini kan, kalau Elita pernah belajar dalam matematika yang di atas namanya pembilang dia, yang di bawahnya namanya penyebut gitu ya. Ya, oke. Kalau dia jumlah angka tahun itu berarti tahun pertama itu kita ambil dari angka yang paling besar. Itu konsepnya ya. Jadi angka paling besar adalah 5, di sini jadi 5 per 15 jumlah angka tahunnya
dikalikan dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Tahun keduanya ya mundur dari belakang kayak gitu. Itu konsepnya Lita ya. Iya, Pak. Oke, sip, udah paham. Pak, kalau total penyusutan ini nggak sama nilai residunya salah itu, Pak? Bukan, total penyusutan tidak akan pernah sama dengan nilai residu, Elita. Oh gitu, Pak. Iya, karena gini, karena total penyusutan itu harusnya sama dengan nilai harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Itu sebenarnya nilai penyusutan, total penyusutannya, Elita. Oh iya. Ah gitu maksud saya, Pak. Misal kalau itu nggak sesuai dengan itu salah, Pak. Salah, Oh salah. salah. Kalau nanti total, makanya tadi tanya, berapa sih total penyusutan ini? Elita kan nanti bilang 4,5 juta gitu ya. Iya. Itu kan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu kan ya. Itu kan sama nilainya. Ya kan? Betul, Pak. Nah, nanti kalau itu berbeda berarti udah pasti ada salah di perhitungannya gitu. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, sampai sana dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dulu untuk metode jumlah angka tahun ini, Lita? Kalau untuk jumlah angka tahun belum, Pak. Belum ya? Oke. Sekarang kita ke penjualan aktiva. Bisa saya lanjut nggak ke penjualan aktiva nih? Iya bisa, Pak. Oke. Nah, penjualan aktiva. Seperti yang pernah saya jelaskan di minggu lalu pada Elita, kalau kita menjual aktiva itu, kalau namanya kita menjual, pasti kan ada untung rugi istilahnya ya. Ada untung, rugi, ataukah pakpok istilahnya, nggak ada untung, nggak ada rugi, biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau kita jualan, jarang kayak gitu ya. Jarang kita jualan itu tidak mencari keuntungan. Pasti kita mencari keuntungan biasanya. Kalau kita menjual suatu barang gitu ya. Nah, kalau kita menjual aktiva pun sebenarnya dalam akuntansi itu ada rumusnya atau ada cara menghitungnya gitu sebenarnya. Oke. Nah, untuk menghitung apakah kita menjual aktiva itu akan mendapatkan keuntungan atau kerugian, oke, maka ada dua hal yang harus kita tahu dulu kalau kita ingin menjual aktiva itu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu nilai buku dari aktiva yang dijual. Sebelum saya ke sana, kira-kira saya belum pernah menjelaskan nilai buku ya, Lita ya? Pernah nggak saya menjelaskan nilai buku? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, sebelum saya ke sana, sorry saya lupa juga menjelaskan nilai buku. Sebentar. Oke. Nilai buku akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Oke. Dari istilah ini yang mana Elita sudah pemahami? Dari 3 istilah ini, Elita. Yang mana Elita sudah pernah dengar? Kebetulan ketiganya udah pernah dengar, Pak. Tapi nilai bukunya belum terlalu paham, Pak. Belum terlalu paham nilai buku ya. Oke, nilai buku. Apa sih nilai buku itu kan itu pertanyaannya. Oke, nilai buku itu adalah harga perolehan harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu nilai buku. Harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu apa, Elita? Masih kumpulan dari penyusutan per tahun itu, Pak. Oke, udah paham ya, kumpulan dari penyusutan tiap tahun. Oke, saya contohkan gini. Tadi kita ambil aja contoh yang ada di ini tadi ya, di mesin di PTX ini ya, kita ambil contohnya ya. Kita ambil contohnya gini. Biaya penyusutan mesin tahun pertama tadi berapa tadi? 1,5 juta nggak salah ya? Ya, 1,5 juta. Di sini benar ya, 1,5 juta. Oke, benar. Tahun kedua 1,2. Oke, sebentar. 1,2 tahun kedua. Nah, pertanyaannya gini sekarang Elita. Kalau Elita dikasih data seperti ini, pertanyaannya adalah berapakah akumulasi penyusutan mesin
di tahun kedua. Jawabannya berapa, Lita? Penyusutan kedua. Nah, berapa kalau pertanyaannya? Kan dikasih data nih. Biaya penyusutan mesin tahun pertama 1,5 juta. Biaya penyusutan mesin tahun kedua 1,2 juta. Kalau pertanyaannya, berapakah akumulasi penyusutan mesin di tahun kedua? Jawabannya berapa? 1,2 Pak. Enggak. Oh, ini harga perolehan 5 juta itu dikurang 1,2 Pak. Enggak. Tadi Elka udah bilang sendiri bahwa akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari penyusutan tiap tahunnya. Oh iya. Berarti gini Pak, 2.700.000 ya? Ya, benar. Jadi itu jawabannya ya. 2.700.000. Itu adalah akumulasi penyusutan mesin di tahun kedua. Kedua. Paham ya? Paham Pak. Paham sekarang kita. Oke. Sekarang kita ke nilai bukunya. Nilai buku mesin. Oke. Kalau pertanyaannya berapakah nilai buku mesin di tahun kedua? Di tahun kedua. Apa kira-kira jawabannya, Lita? Itu terkait sama soal yang tadi kan Pak ya? Ya, di mesin X itu. Ya. Berarti 5 juta dikurang 27 berarti Pak? Ya, benar sekali ya. Dikurangi dengan 2.700.000 sama dengan berapa? 23 Pak. 2.300.000. Benar ya? Kayak gini jawabannya jadinya. Oke? Itu jawabannya dia. Jadi seperti inilah jawabannya. Nilai buku itu adalah harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi nilai buku mesin di tahun kedua adalah 5 juta dikurangi dengan 2.700.000 akumulasi penyusutannya. Dapat angka 2.300.000. Jadi kalau nanti ada yang nanya ke Elita berapa nilai buku mesin di tahun kedua? Elita bisa bilang, oh 2.300.000 gitu jawabannya ya. Nggih, Pak. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih. Misalnya kita di sini ada biaya penyusutan mesin tahun ketiga. Tadi kalau nggak salah 900.000 ya jawaban di sana. 900.000. Pertanyaannya sekarang berapa penyusutan mesin akumulasi penyusutan mesin di tahun ketiga berapa Lita? Jadinya? 3.600.000. 3.600.000. Oke. Kemudian berapa nilai buku tahun ketiga? 1,4 Pak ya? Oke, 1,4. Oke, ini. Jadi gampang ya, kita sudah bisa sekarang ya. Udah bisa menjelaskan mana nilai buku, mana akumulasi penyusutan. Oke. Nah, kemudian kalau beban penyusutan itu memang beban penyusutan ya udah ya ini beban penyusutan ya, atau biaya penyusutan ya. Nggak bisa jelaskan lagi biaya penyusutan itu apa. Nah, lanjut lagi, saya juga belum menjelaskan tentang gini, penjurnalannya. Elita udah paham belum cara menjurnal penyusutan Elita? Belum terlalu paham, Pak. Penjurnalan biaya penyusutan. Sorry, beban penyusutan. Beban penyusutan. Oke. Penjurnalannya seperti apa gitu dulu. Oke, sebelum saya ke sana, kalau kita awali dengan ketika membeli aktivanya ya. Membeli aktiva tetap. Nah, kalau membeli aktiva tetap itu jurnalnya gimana, Elita? Membeli aktiva. Misalnya kita membeli sebuah mesin gitu ya. Membeli mesin. Jurnalnya seperti apa? Membeli, Pak. Ya, membeli. Membeli secara tunai atau kredit ya? Membeli secara tunai. Biar gampang deh. Debitnya mesin, terus kreditnya kas, Pak. Oh iya, benar ya. Saya meragukan dari Elita ragu-ragu sepertinya, tapi data Elita masih ingat. Oke. Kreditnya adalah kas gitu ya. Atau bank. Sama ya, kas atau bank sama ya. Kalau dia membeli secara tunai. Oke, saya ingat nih berarti. Beli. Kemudian kalau mesin itu disusutkan, misalnya biaya penyusutan tahun pertama. Tadi kan 1,5 juta ya. 1,5 juta. Jurnalnya gimana kalau kita menjurnal biaya penyusutan kita? Akumulasi penyusutan.
Akumulasi penyusutannya di debit atau di kredit? Eee, beban pertama, Pak, beban penyusutan pada akumulasi. Oke. Beban penyusutan. Dan 1,5 juta ya. Ya, Pada kreditnya adalah akumulasi penyusutan. akumulasi penyusutan. Oh, itu udah paham di sini ya. 1,5 juta. Oke. Di sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian saya pengen nanya sekarang ke Elita nih. Ini tadi saya bikin aja di sini mesinnya dibeli seharga 5 juta. Ya, nyambung ya. Kemudian ini beli dengan harga 5 juta. Oke. Nah, sekarang saya pengen nanya ke Elita. Mesin ini ada di laporan apa Elita? Di laporan neraca atau laba rugi dicatatnya? Neraca, Pak. Neraca, betul. Sekali betul. Kalau kas and bank ini kita nyatetnya di mana? Neraca apa laba rugi? Neraca juga, Pak. Oke. Ngerti. Kalau beban penyusutan kita catat di mana? Kalau bebannya di laba rugi. Oke, udah paham nih kita konsepnya bagus sekali. Kalau akumulasi penyusutan Di neraca juga, Pak. di neraca. Oke. Sudah paham Elita ya? Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Enak ngajarnya kalau gini ya. Lancar Elita sekarang. Sip, sip, bagus. Nggak terlalu juga. Ya, bagus sih, tapi bener udah ada jauh sih perkembangannya kalau saya lihat Lita jujur ya. Sorry, bukannya saya gini ya, apa namanya itu underestimate pada Elita, tapi di awal-awal tuh saya lihat ya agak kurang gitu loh dalam akuntansi, tapi sekarang di perjalanan udah semakin menguasai Elita. Baguslah Elita, ada perkembangan bagi saya. Ya, Iya, Pak. sip. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari Elita? Sampai sini dulu. Untuk sementara belum ada, Pak. Untuk sementara belum ada. Oke. Sementara belum ada. Nanti ini saya gini ya, apa namanya itu pembelajaran ini saya rekam. Oke. Iya, Jadi iya, saya Pak. rekam, kemudian saya akan share. Elita punya ini, Elita lebih seneng nonton ini di YouTube yang saya punya ataukah saya sih bisa nyimpen juga di Google Drive. Elita punya Google Drive nggak? Apa gini aja, Pak, kan kita belajar tuh, Pak, direkam aja, Pak, gitu, Pak, ya? Itu dah Kan memudahkan ini itu. ini saya rekam nih. Ini sudah saya Ya rekam. rekam aja, Pak, rekam aja, Pak. Ini sudah Kalau saya ini rekam kok Elita. Elita mau saya share ini di YouTube atau di mana? di di W di WA grup aja, Pak. Kalau WA Group nggak bisa, terlalu gede dia biasanya sih. Ya, boleh juga sih di YouTube, Pak. YouTube aja ya? Iya, di YouTube aja, Pak. Oke, jadi nanti setiap saya kuliah tuh akan saya rekam seperti ini. Jadi nanti kalau Elita lupa dengan apa yang saya ajarkan, Elita tinggal buka ininya lagi rekamannya gitu ya. Iya, Itu iya, sih Pak. tujuan saya. Oke, nanti juga saya akan share kok ini materi yang saya jelaskan di hari ini akan saya share juga PowerPoint yang saya update ini nanti Elita tinggal belajar lagi kalau lupa gitu. Oke? Iya. Sip. Oke, sampai sini dulu udah paham. Sekarang kita ke penjualan Aktiva ini. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita menjual Aktiva itu ada hal yang harus kita tahu dulu sebelum kita menjual. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa nilai buku dari Aktiva yang kita jual. Itu dulu. Tadi kan Lita sudah tahu nih cara mencari nilai buku, sudah tahu ya. Nilai buku tadi gimana Lita cara mencarinya? Harga perolehan dikurangi penyusutan, Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. oke, akumulasi penyusutan. Seperti itu benar. Itu konsepnya. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, saya akan jelaskan seperti ini konsep kalau dalam kita menjual Aktiva. Oke, konsepnya seperti ini. Apabila apabila harga jual Aktiva lebih tinggi dari nilai bukunya, maka dikatakan bahwa penjualan itu menguntungkan. Jadi kalau kita jualan Aktiva itu lebih tinggi dari nilai bukunya, maka dikatakan kita untung dalam menjual. Paham nggak, Elita? Paham, Pak.
Sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari nilai bukunya, maka dikatakan bahwa penjualan itu merugikan. Kira-kira paham nggak di sini maksudnya? Jadi kalau nanti kan kita lihat tuh nilai bukunya sebagai contoh nih, saya bawa tadi balik ke ini ya, balik ke mesin X ini Lita ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, di mesin X ini kan tadi pertanyaan saya adalah berapakah nilai buku mesin di tahun ketiga? Jawabannya tadi berapa Lita? Mesin ketiga Nilai bukunya 3.600.000, Pak. berapa? 3.600.000. Nilai bukunya 3.600.000 tadi. Oh, 1,4, Pak. 1,4 ini ya. Nilai 4. buku mesin di tahun Iya. ketiga adalah 1,4. Nah, sekarang gini, apabila mesin itu dijual di akhir tahun ketiga seharga 1,6 juta rupiah, kira-kira transaksi itu menguntungkan atau tidak, Elita? Menguntungkan dia, Pak. Kenapa menguntungkan? Itu kan dapat 200 ya, Pak, gininya. Konsepnya gimana? 1,6. Konsepnya gimana? Sorry, Pak, salah, Pak. Kan 1,6. Hmm. 1,6 itu kan 1,4, rugi dia, Pak. Kenapa rugi? Udah benar deh untung tadi. Kok bisa rugi tiba-tiba? Sebentar, Pak, apa bisa dijual di akhir tahun ketiga? Oh, di akhir. Konsepnya untung rugi itu gimana tadi? Konsepnya saya jelasin tadi. Apabila apa dengan apa dibandingkan? Apabila nilai jualnya lebih tinggi dari harga perolehan, maka dia Apabila nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan, maka dia untung. harga perolehan atau nilai bukunya? Oh, nilai bukunya. Oke. Nah, sekarang kalau dilihat di soal ini, harga jualnya berapa? Harga jualnya 1,6, Pak. Oke, nilai buku tahun ketiganya berapa? 1,4. Oke, kalau di sini berarti kira-kira untung apa rugi? Untung dia, Pak. Untung. Oke, jangan ragu-ragu ya. Untung sebesar 200.000 rupiah. Oke, konsepnya gini sebenarnya Rita. Kalau nilai buku tuh jangan bingung ya. Kalau nilai buku tuh artinya nilai bersihnya berapa sih sekarang, sama deh kayak Elita yang saya bilang kemarin tuh, kan punya motor nih Elita nih. Oke ya. Elita punya motor. Elita beli motor itu seharga 20 juta misalnya. Di tahun ketiga kan pasti motor itu kan menyusut harganya, bener nggak Elita? Betul, Pak. Kan nggak mungkin Elita kalau mau jual lagi motor tuh di harga 20 juta, nggak mungkin, karena udah dipakai 3 tahun sama Elita. Nah, di tahun ketiga itu anggapannya setelah disusutkan, Elita anggap dah, Elita menilai sendiri misalnya gitu. Oh, kayaknya motor ini harganya palingan cuma laku ketika saya hitung akuntansinya motor 4 tahun, tahun ketiga kalau motor, nah saya sekarang tanya Elita nih cepatnya ngitungnya ya. Harga perolehan motornya 20 juta. Motor disusutkan selama 4 tahun. Di tahun ketiga, nilai bukunya berapa Elita? Motor itu. 20 juta di 4 tahun, Pak. Ya, garis lurus dah, anggap garis lurus dia. Motornya kan 4 tahun ya, Pak ya? Ya. Di akhir tahun ketiga nilai bukunya berapa motor itu? Sebentar, Pak. Ya. 20 juta. Yang ditanya penyusutannya, Pak? Enggak, nilai bukunya. Oh, nilai bukunya.
Pak, ini kan ya cara nyari itu kan yang kayak pertama itu Pak ya, Ya, 5 juta. berapa jadinya? Nilai buku akhir tahun ketiganya? Ini pakai acuannya itu Hmm. Pakai metode garis lurus aja, biar cepat. saya dapat hasilnya 5 juta aja. 5 juta itu apanya? Nilai bukunya? Ya, Ya, betul ya. Nggak usah ragu-ragu, Lita. Jawab aja. Salah benar kan urusan belakang ya. Yang penting jawab dulu gitu iya ya. Pak. Ya, jawab dulu. Jadi Ya, tadi harga motornya kan 20 juta. Disususkan selama 4 tahun. Jadi penyusutan per tahunnya ya adalah 5 juta rupiah. 5 juta. Penyusutan per tahunnya ya. Iya Pak. Oke. Nah, karena saya tanya tadi nilai buku akhir tahun ketiga, kita kan harus tahu dulu berapa akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ketiga, benar ya? Betul Pak. Oke, jadi tahun pertama 5 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga juga 5 juta. Jadi kalau di total sebesar 15 juta akumulasi penyusutannya dia. Benar ya? Betul Pak. Nah, nilai bukunya sekarang adalah harga perolehan 20 juta dikurangi dengan 15 juta sama dengan 5 juta 15. rupiah. Itulah nilai bukunya, benar ya? Betul Pak. Oke, jadi nilai bukunya 5 juta rupiah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kalau Elita jual motor itu seharga 6 juta sekarang di akhir tahun ketiga, berarti Elita Dapat untung 1 untung juta 1 juta rupiah. rupiah. Oke, sampai sana paham konsepnya ya? Paham Pak. Oke, kalau udah paham, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita untung atau rugi dalam menjual Aktiva, hal berikutnya harus kita lakukan adalah kita harus menghapus Aktiva tersebut dari dalam laporan kita. Itu yang kita lakukan, Elita. Jadi, kalau nanti Elita sudah menjual Aktiva yang Elita punya, berarti kan secara akuntansi kan Elita sudah nggak boleh lagi mengakui adanya Aktiva tersebut, benar ya? Betul. Betul ya? Betul Pak. Sudah nggak boleh lagi mengakui Aktiva tersebut, jadi Elita harus menghapus Aktiva tersebut dari dalam laporan keuangan perusahaannya Elita, atau dari dalam laporan keuangan Elita sendiri. Jadi nanti kalau kita menjual Aktiva, ada dua hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah apakah kita untung atau rugi. Yang kedua adalah bagaimana kita menghapus Aktiva tersebut dari dalam laporan keuangan kita. Oke? Nah, sekarang saya contohkan soal seperti ini. Oke. Oh ya, sebelum ke sana, saya pengen jelaskan juga kepada Elita konsep atau teori tentang penyusutan atau masa penyusutan pada Elita. Gini konsepnya. Kalau misalnya, kalau di kantor saya gitu ya, kalau di kantor saya, konsepnya adalah apabila Aktiva dibeli, kayaknya di soal saya sudah pernah bilang kemarin ya, belum ya? Tentang Belum. tentang jangka waktu penyusutan itu atau kapan penyusutan itu dimulai, pernah bilang? Belum ya? Lupa saya Pak, biar nggak Oh, salah nanti Pak. oke. Sudah. Apabila Aktiva itu dibeli di bawah tanggal 15 pada bulan bersangkutan, maka Aktiva itu mulai disusutkan di bulan tersebut. Dua, apabila Aktiva dibeli di atas tanggal 15 pada bulan bersangkutan, maka Aktiva itu mulai disusutkan di bulan berikutnya. Kira-kira paham nggak Elita konsepnya nih, Elita? Kalau baca penjelasannya kira-kira paham? Oh, bila Aktiva di tanggal 15.
Misalkan ini yang pertama nih, Pak. Hmm? Misalkan kita beli apa ya, mesin. Misalnya nih Mesin sekarang, apa sih, Pak? misalnya saya contohkan gini nih, kita beli mesin X di tanggal 14 Januari 2022. Nah, pertanyaan saya, bulan berapa mesin itu mulai disusutkan? Bulan Januari tetap, Pak. Oke. Karena kenapa mulai bulan Januari? Karena mesin itu dibeli sebelum tanggal 15. 11. Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi mulai disusutkan di bulan Januari 2022. Benar. Kalau misalnya mesin X dibeli di tanggal 16 Januari 2022, maka mulai disusutkannya kapan? Bulan berikutnya, Pak. Mulai disusutkannya adalah di bulan apa itu? Bulan berikutnya bulan Bulan Februari. Februari. Oke, Februari 2022. Paham konsepnya ya? Paham, Pak. Oke, jadi konsep ini yang kita gunakan di soal-soal berikutnya. Nah, Pak, tolong dipahami bahwa konsep ini tuh sebenarnya bukan konsep yang baku di semua perusahaan seperti ini. Tapi sebagian besar perusahaan memberlakukan aturan seperti ini. Tapi ini nggak baku di semua perusahaan ya. Karena aturan tentang Aktiva ini di setiap perusahaan beda-beda ya, tergantung perusahaannya, Lita. Nanti kalau di kantornya Elita punya konsep tentang aktiva tetap ini berbeda, nggak masalah gitu ya. Jangan nanti dipaksakan, nggak gitu, Pak 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 Direktur gitu, misalnya Elita bilang ke bosnya Elita. Karena dosen saya di kampus ngajarin nggak seperti itu, nggak gitu juga konsepnya ya. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda konsep tentang aktiva tetapnya dia sendiri. Mereka kadang-kadang memiliki aturan yang berbeda tentang aktiva tetapnya. Oke ya? Baik, Pak. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal ini. Pada tanggal 18 April 2008, PT Royal Bali Cemerlang menjual salah satu mesin produksinya seharga 15 juta. Oke. Dahulunya mesin itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga perolehan sebesar 25 juta. PT Royal Bali Cemerlang menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan umur ekonomis 8 tahun. Oke. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah penjualan Aktiva itu mendatangkan keuntungan atau kerugian dan berapa nilai keuntungan dan kerugiannya serta buatlah jurnal untuk mencatatnya. Oke. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, oke ya. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu hal-hal yang harus kita tahu dulu kira-kira apa aja Elita. Dari soal ini apa yang Elita ketahui? Data apa yang Elita tahu untuk menjawab soal ini kira-kira? Mencari harga perolehan dulu, Pak. Oke. Harga perolehannya berapa? Harga perolehannya berapa? Harga perolehannya berapa? Menjual dengan harga 25 juta, Pak. Oke. Harga perolehan sebesar 25 juta. Kemudian apa lagi yang kita tahu dari soal ini? Sama menjual. Bukan, Pak. Umur ekonomisnya juga, Pak. Umur ekonomis, oke. Umur ekonomis berapa? 8 tahun, Pak. Ekonomis 8 tahun. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Harga jualnya Oke. 15 juta. Harga jual berapa? 15 juta. Oke. Apa lagi yang kita tahu dari soal ini? Lagi dua.
Tanggal pembelian ya. Ya, tanggal pembelian. Tanggal pembeliannya kapan? Tanggal berapa dia? Tanggal pembelian, oke. Kapan? Tanggal pembelian 1 Januari, Pak, ya. Oke, 1 Januari 2008. 2005 ya. 2005. 5. Kemudian apa lagi? Harga jualnya juga, Pak. Harga jual udah tadi. Enggak. Maksudnya tanggal jualnya. Oke. Tanggal penjualan. Berapa tadi? Tanggal 18 April 2008. Oke, 18 April 2008. Nah, sekarang kalau Elita diberikan data seperti ini. Oke. Apa yang Elita harus cari untuk menghitung, apa yang harus Elita tahu dulu untuk menentukan untung atau rugi kalau kita menjual Aktiva? Tadi apa yang saya bilang, Elita? Hal yang harus Untung rugi. kita ketahui untuk mengetahui apakah Aktiva yang kita jual itu untung atau rugi. Apa jawabannya? Apa yang harus saya tahu dulu? Pertama, mencari harga ini, Pak. Mencari Harga perolehan. mencari apa? Nilai buku. Oke, mencari nilai buku. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di soal ini sudah ada nilai bukunya belum? Dita. Nah, nilai buku itu nilai buku kapan yang dicari Elita? Nilai buku pembelian, Pak, ya. Nilai buku kapan yang kita pakai? Apakah nilai buku pada saat kita menjual barang tersebut, ataukah nilai buku di tahun 2006-2007 yang kita pakai? Kapan nilai bukunya kita hitung? Di bulan pembelian itu, Pak. Bulan pembeliannya kapan? Tanggal 1 Januari 2005 nih. Kalau 1 Januari 2005 kan nilai bukunya sama dengan harga perolehan, orang belum disusutin kan? Iya. Kalau Elit 2006-2007, Pak. 2006-2007. Nilai bukunya kapan yang kita pakai kalau kita jualnya kapan deh Elita? Jualnya tanggal berapa? 18 April 2008. Berarti nilai bukunya dipakai Tanggal ini juga kan? Iya kan? Iya, betul. Ya, nilai bukunya adalah nilai buku pada saat kita menjual barang tersebut. Kan itu yang dipakai. Bener ya? Betul, Pak. Oke, nilai buku kapan yang dipakai adalah nilai buku pada saat kita menjual Aktiva tersebut. Itu yang kita pakai nilai bukunya. Oke. Nah, sekarang untuk mencari nilai buku, apa yang harus saya tahu? Harga perolehan. Kita harus tahu harga perolehan. Terus apa lagi? Dan Sama umur ekonomis. untuk mencari nilai buku kita harus tahu apa? Apa dikurangi apa nilai buku tuh, Lita? Penyusutan, Pak. Harga perolehan dikurangi dengan Akumulasi penyusutan. Oke, dan akumulasi penyusutan. Nah, sekarang dalam soal ini kira-kira sudah diketahui belum? Apa yang sudah diketahui dari dua hal ini? Apa yang sudah diketahui di soal ini, Lita? Baru harga perolehannya, Pak. Oke, akumulasi penyusutannya sudah tahu belum? Belum, Pak. Belum ya, berarti kita harus mencari akumulasi penyusutannya. Oke, cara mencarinya gimana kira-kira Lita sekarang? Ini harga perolehan. Bentar dulu. Kita berapa tahun harus menyusutkan ini? Berapa tahun, berapa bulan? Barang ini disusutkan dari tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 18 April 2008 ini kira-kira berapa tahun ini? Berapa tahun, berapa bulan? 2 tahun. Dari 2005 ke 2008 itu berapa tahun? 2 tahun, Pak.
Benar 2 tahun? Betul, Pak. Gimana ngitungnya 2 tahunnya? 2005, 2006. Hmm? 2006, 2007. Hmm? Saya nggak ngerti. Hah? Sebentar, Pak. Ya. Empat tahun ya? Hmm? 2005. Caranya adalah dari tanggal 1 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember dulu ya, 2005. 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Tahun ketiga 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. 7. Benar ya? Kemudian 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal Tanggal 18 April. 18 April 2008. Nah, ini sama dengan berapa bulan ini, Lita? 12 kali 3. Sebentar, Pak. 12. Ini 12 bulan. Yang kedua juga 12 bulan. Setahun ya. Ini sama dengan 12 bulan. Nah, ini yang paling bawah berapa bulan? Januari. Mei, April, Mei, Juni, Juli. 9 bulan, Pak. Kok 9 bulan? 2008-nya berapa bulan deh nih berjalan 2008-nya? Januari. 4, Pak ya? 4 bulan, benar. Kok bisa 9 bulan jadinya? Saya mundur ngitungnya, Pak. Jangan mundur. Ngitungnya, maju ngitungnya. Oke, 4 bulan ya? Iya, 4 bulan, Pak. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa dia disusutkan tuh selama 40 bulan ya. 12 tambah ini kan 36 nih. 36 tambah 4, 40 bulan. Nah, sekarang tugasnya Elita, tugasnya di rumah nanti adalah coba dicari dulu berapa akumulasi penyusutannya ya. Iya, Pak. Berapa akumulasi penyusutannya. Oke. Nanti setelah tahu berapa akumulasi penyusutannya baru kita hitung. Terus kemudian Elita kalau mau cari misalnya di rumah nanti dia untung atau rugi gitu ya. Nanti bisa dilanjut ya. Coba aja nanti dicari. Tugasnya Elita adalah pertama berapa akumulasi penyusutannya, kemudian yang kedua apakah transaksi ini menguntungkan atau merugikan perusahaan. Oke? Kira-kira paham? Paham nggak tugasnya? Total penyusutannya, Pak? Gimana? Berapa akumulasi penyusutannya itu totalnya semuanya, Pak? Apa? Iya, total penyusutan selama 40 bulan ini, ya. Oh iya, keseluruhannya berarti, Pak ya? Iya, betul. Karena kan itulah namanya akumulasi penyusutannya, benar ya? Iya, Pak. Oke, nanti cari akumulasi penyusutannya berapa, baru kemudian dihitung apakah dia untung atau rugi perusahaan itu. Oke ya? Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya cukupkan dulu mata kuliah kita hari ini ya, sampai jam 7 ya, Lita ya? Iya. Oke, ada pertanyaan nggak dulu kira-kira sebelum saya tutup? Untuk sementara belum, Pak. Untuk sementara. Pak, yang materi yang dibahas hari ini, Pak ya? Oh ya. Bisa dipelajari. Ya, ntar saya share juga di YouTube-nya saya, sama akan saya share juga ini di WA Group untuk PowerPoint ini ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam Lita. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, mari.